Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Dan apabila qila lahum ittabi'u, dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah, ma anzalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami memilih, kami mengikuti apa yang kami temukan atasnya orang tua kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan padahal tidakkah aba'uhum, para orang tua mereka, la ya'qiluna syai'a, mereka tidak mengetahui syai'an apapun, wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Dan perumpamaan bagi orang yang menyeru, ya, bagi orang yang menyeru kepada orang-orang yang kafir adalah kamathali, seperti perumpamaan alladzi yan'iqu, yaitu orang yang berteriak. Yang dimaksudkan di sini adalah seorang penggembala yang berteriak, ya, yang berseru kepada hewan-hewannya, bima la yasma'u, ya, bima la yasma'u. Hewan-hewan itu tidaklah mereka mendengar, illa du'a, kecuali panggilan, wanida'a, dan seruan. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu, yaitu orang-orang yang kufur, summum, mereka itu adalah orang-orang yang tuli. Bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta, yaitu dari melihat kebenaran, mendengar kebenaran, dan menyampaikan kebenaran. Fahum la ya'qilun, maka dengan itu mereka dihukumkan orang-orang yang tidak berakal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah min, ya, kulu min, makanlah dari thayyibati ma razaqnakum, yaitu yang baik-baik dari apa yang kami karuniakan kepada kalian, ya. Makanlah makanan yang baik-baik. Washkuru lillah, dan syukurilah kepada Allah. Bersyukurlah hanya kepada Allah. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian, jika kalian benar-benar iyahu, hanya kepada Allah, ta'budun, menyembah. Bapak Saudara, ayat ini ayat 170 dan ayat sampai ayat 172, 3 ayat yang kita baca pada hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, ya, dapat kita nikmati bersama, dapat kita gerakkan lidah kita untuk membaca ayat-ayat yang penuh dengan berkah ini, dan mudah-mudahan kita akan fahami maknanya. Jamaah yang dirahmati Allah, 3 ayat ini
masih dalam rangkaian ya, beberapa ayat yang mengatur, yang memberi petunjuk, yang mengarahkan kita bagaimana menjalani kehidupan kita, bagaimana kita mengatur konsumsi kita, bagaimana kita mengatur rezeki kita ya, dalam makna ikhtiar. Kalau rezeki dalam makna mutlak rezeki itu adalah ketetapan Allah, tapi mengatur dalam rangkaian ayat ini adalah mengatur ikhtiar kita. Rezeki itu banyak sekali ya. Kalau dalam ayat-ayat yang lain, ma fil ard, rezeki itu adalah keseluruhan ya, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bumi Allah. Ini adalah rezeki yang potensial untuk kita. Tetapi ya, beragam rezeki itu oleh Al-Quran dalam ayat sebelum yang kita baca ya, ada 2 ayat sebelumnya, ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, dalam ayat sebelumnya dan juga dalam ayat yang kita baca ini kita diarahkan ya, bagaimana memilih rezeki yang baik, bagaimana kita menyikapi semua potensi-potensi karunia Allah yang ada di dunia ini. Dalam ayat ini yang kita baca tadi, Allah berikan petunjuknya. Ayat 170 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Banyak para ahli tafsir di sini mengkaitkan dengan perintah sebelumnya ya. Ketika Al-Qur'an itu datang, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memilah dan memilihkan kita. Mana jalan yang haram, mana jalan yang halal, mana makanan yang haram untuk dijauhi, mana yang halal untuk kita diberikan kesempatan untuk mengkonsumsinya. Bagaimana kita memanfaatkan semua karunia-karunia Allah. Karena dalam ayat kulu ya, walaupun artinya adalah makanlah, tetapi kata para ulama yang dimaksudkan adalah al-intifa, memanfaatkan secara umum. Jadi ketika Allah menyampaikan tentang rezeki lalu mengatur mana yang boleh kita makan, itu bukan hanya yang kita makan dalam arti yang kita masukkan ke mulut, tetapi apa yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali rezeki-rezeki dalam kehidupan itu tidak kita makan, tapi kita nikmati ya, kemanfaatannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, menggambarkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang dulu ditemui oleh Rasul. Ketika diingatkan oleh Rasulullah SAW, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami memilih, kata mereka, ma alfaina. Alfaina artinya ma wajadna, apa yang kami jumpai. Jadi cara hidup, cara bisnis, cara dagang, makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh, kami sesuaikan dengan apa yang kami terima dari nenek moyang kami. Apa kata Allah dalam lanjutan ayat ini? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu karena sudah terlalu lama meninggalkan ya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya, mereka meninggalkan agama nenek moyang yang benar-benar nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya, dan keturunan-keturunannya ya, ditinggalkan oleh mereka ya. La ya'qiluna syai'a, maka Allah menghukumkan mereka betul-betul sudah tidak mengetahui sesuatu yang benar, sudah tidak ada patokan yang benar. Karena mereka memilih meninggalkan agama nenek moyang mereka yang baik dan mengikuti cara-cara nenek moyang mereka yang tidak baik. Jadi kalau kita lihat ayat ini, istilah namanya aba ya, bapak-bapak saudara, yang namanya pendahulu itu ada 2 macam. Ada yang pendahulu yang pantas untuk kita ikuti,
ada juga pendahulu yang tidak pantas kita ikuti. Ada warisan nilai yang hari ini kita terima, misalnya budaya, adat yang memang bagus, yang memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, silahkan kita teruskan. Tapi kalau adat dan budaya itu nyata-nyata, ya, nyata-nyata itu menghalalkan apa yang diharamkan, ya, atau menyebabkan sesuatu yang diperintahkan itu terhalang, maka tidak perlu kita ikuti. Ya. Ayat ini pengingat kepada kita bahwa sebagai generasi penerus, ya, kita harus memilih dan memilah peninggalan-peninggalan, warisan-warisan nilai, budaya, dan cara-cara yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Itulah sikap Islam terhadap budaya, terhadap adat, terhadap kebiasaan. Kalau budaya adat itu memang sesuai, senafas, ya, dengan tuntunan agama, maka kita harus perkuat, kita teruskan. Ya. Ada budaya-budaya silaturahim kita misalnya, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh orang tua kita, ya. Macam-macam, misalnya kalau ada orang yang melamar, ya. Begitu dia melamar, terus nanti dia dibalas, apa istilahnya itu bahasa Sasanya? Apa istilahnya? Bukan balas lampak, apa namanya? Balas naik. Balas naik itu silaturahim. Memang tidak diajarkan persis seperti itu, ya. Nabi tidak mengatakan kalau kamu sudah misalnya dilamar, maka kamu nanti balas naik, pergi balas ziarah itu. Memang tidak persis, tapi itu sesuai dengan arti silaturahim. Itu sesuai dengan tuntunan agama untuk al-iktsar min silaturahim, memperbanyak silaturahim. Apalagi silaturahim yang di dalamnya ada makna musaharah, ada makna perbesanan. Antara anak dengan anak menikah, maka orang tua itu berbesan. Maka di situ silaturahimnya bertambah. Bukan hanya silaturahim dalam makna yang umum, tetapi di situ ada makna sohron atau musaharah, perbesanan. Maka silahkan. Jadi kalau ada orang bertanya gimana hukumnya agama melihat balas naik, bagus, ya. Itu bagus, sesuai dengan tuntunan Islam, silahkan. Yang punya keluangan lakukan. Walaupun jangan kemudian memaksakan diri misalnya. Ya, kalau memang ada halangan-halangan, kalau misalnya ya mohon maaf ya, kan kadang-kadang ekonomi tidak sama, ya. Kemudian kalau mau balas naik itu harus memerlukan hal-hal tertentu, misalnya persiapan-persiapan yang ada biaya besar misalnya. Lalu betul-betul tidak sanggup, ya memang tidak usah dipaksakan. Tapi kalau bisa, lakukan dan niatkan sebagai ibadah. Itu termasuk adat budaya yang bersesuaian dengan nilai agama. Ada juga adat dan budaya yang memang betul-betul dibikin baru, ya. Maka ulama memberikan ukuran, ya, kalau sesuatu itu memang betul-betul tidak pernah ada sama sekali, ya, baik bentuknya, jenisnya betul-betul baru, ya, maka kembalikanlah kepada prinsip-prinsip syariat, ya. Apa prinsip-prinsip syariat? Ya, tidak menghalalkan apa yang haram, tidak berlebih-lebihan, ya. Kemudian tidak meninggalkan hak yang lain yang lebih besar lagi, dan seterusnya. Nah, kalau ada sesuatu adat yang memang nyata-nyata bertentangan, nah ini yang ketiga, ya. Kalau tadi yang pertama bersesuaian, yang kedua memang sesuatu yang betul-betul baru, ya. Kalau yang ketiga adat budaya yang memang bertentangan dengan tuntunan agama, baik secara bentuk maupun isi, ya. Baik secara bentuk maupun isi, itu tinggalkan. Kalau kemudian, wah kalau begitu bagaimana kalau kita meninggalkan adat ini? Bikin adat baru yang bersesuaian dengan agama. Kalau satu adat itu bentuknya tidak baik tapi isinya baik, bentuknya rubah. Kalau sesuatu itu bentuknya baik tapi isinya tidak baik, isinya rubah.
Tapi kalau bentuknya dan isinya tidak baik, bikin yang baru. Yang namanya adat itu ma'i'tada alaihin nas. Kalau hari ini kita menerima warisan adat atau budaya dari orang yang terdahulu, itu adalah karena sesuatu itu dikerjakan berulang-ulang. Tapi kalau kita hari ini kita membuat ya satu budaya baru, maka untuk orang setelah kita itu nanti akan jadi budaya. Ya. Misalnya ada budaya-budaya keagamaan. Dalam bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya itu misalnya ada makan bersama. Pada bulan Rabiul Awal banyak makan bersama. Maka kalau kita melakukan itu berulang-ulang itu jadi adat. Makan bersama itu jadi adat, kebiasaan. Maka orang yang datang setelah kita, dia akan merasa berat kalau tidak melakukan itu. Dia akan berusaha meneruskan. Maka tugas kita hari ini membuat adat yang baik, membangun kebiasaan yang baik, supaya generasi setelah kita nanti mewarisi hal-hal baik dari generasi kita. Yang namanya adat itu mutaghayyirah, dia selalu berubah dari waktu ke waktu. Ya. Dia selalu berkembang, ya. Dia selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena itu kalau kita melihat ayat ini, saya mengajak kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara yang hidup di generasi saat ini, mari kita bangun tata cara ya, bermasyarakat yang baik untuk menjadi budaya kita hari ini, sehingga bisa diteruskan oleh generasi-generasi setelah kita. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Perumpamaan dari nasihat ya kepada orang-orang yang memang tidak mau mendengar nasihat itu seperti seruan dari penggembala ketika dia berseru kepada hewan gembalaannya. Ya. Dia misalnya berseru kepada kambing-kambingnya, berseru kepada sapi-sapinya gitu. Kambing-kambing dan sapi-sapi itu tidak memahami betul ya. Yang terdengar hanya suara teriakan saja ya. Yang terdengar hanya seruan saja ya. Kalau ada pertanyaan, tapi kan hewan kalau dia diteriaki sama penggembalanya kan dia ngerti lama-lama. Ngertinya bukan semata dari suara, tapi ngertinya itu dari sesuatu yang bersamaan dilakukan dengan suara itu. Contoh, kalau ada penggembala mengatakan, kanan, 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 gitu, misalnya ke kambing-kambingnya. Hanya dengan mendengar kata kanan, kambing itu nggak mengerti. Tapi dia mengerti yang dimaksudkan dengan kanan kalau pada saat itu penggembala itu mengarahkan ke kanan dengan tangannya. Jadi diarahkan, setiap kali kanan, 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 diarahkan dengan tangannya. Ya. Ke arah kanan, maka lama-lama dia mengerti gitu bahwa yang dimaksudkan adalah kanan. Tapi tanpa ada alat bantu, semata meneriakkan satu kata kepada hewan gembalaan itu tidak mungkin akan dipahami seketika ya, hanya dengan berteriak. Nah, itulah perumpamaan kata Allah. Seorang yang berseru, seorang yang bernasihat, seorang yang berdakwah kepada mereka yang telinganya ditutup dari kebenaran, matanya ditutup dari melihat yang baik, mulutnya juga dikunci dari mengucapkan yang baik, dan dengan 3 itu dikunci, maka hatinya pun terkunci. Artinya apa? Tidak akan menghasilkan yang baik. Tapi, ini bapak-bapak saudara ya, kalau ada pertanyaan nih, kalau kita misalnya melihat ya, ada sekelompok orang yang benar-benar jahat, katakanlah, jahat dalam pandangan kita karena perbuatannya nggak baik semuanya. Ya. Perbuatannya macam-macam lah, suka membunuh, suka mencuri segala macam. Lalu kita datang ke situ.
kita punya dua pilihan. Apakah kita akan mengajak amar ma'ruf atau kita biarkan? Kalau hanya membaca ayat ini, maka bisa jadi kemudian kita tidak mau menasihati mereka. Kan dalam ayat ini kata Allah, perumpamaan dari bernasihat kepada orang yang sudah mati hatinya itu seperti penggembala yang teriak kepada hewan-hewan, gak ada artinya, cuma teriakan saja. Kalau kita hanya baca ini, ya, ayat ini, maka bisa jadi, ya. Sudahlah, ini orang-orang yang sudah terlalu cinta sama maksiat, gak ada gunanya kita nasihati. Kalau hanya baca ayat ini, nah, alhamdulillahnya, bapak-bapak, saudara-saudara, Al-Quran itu adalah satu keseluruhan, ya. Jadi ayat ini bukan berarti, ya, kita tidak perlu berdakwah, karena ada ayat-ayat lain yang memerintahkan kita untuk menyampaikan, untuk amar ma'ruf secara mutlak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, mutlak. Dakwah. Mau orang yang didakwahi itu sudah kesohor, senang berbuat gak baik, tetap dakwahin, tapi dengan cara yang baik. Tekniknya macam-macam, tapi tetap berdakwah. Lalu kalau memang kita tetap harus berdakwah, ayat ini maksudnya apa? Nah, ayat ini maksudnya adalah sebagai penghibur kepada kita, pengingat kepada kita juga sekaligus. Penghibur dalam arti apa? Bahwa ikhtiar dakwah kita, ya, kalau ada yang menolaknya, kalau ada yang tidak mau menerimanya, jangan membuat kita putus asa. Karena memang ada di antara manusia yang memang memilih untuk mentulikan telinga, untuk membutakan mata, dan membisukan mulutnya dari kebenaran. Emang ada yang begitu. Karena itu jangan putus asa. Nah, itu pesan ayat ini sebenarnya di situ. Ya. Jadi kalau sudah menemui hal seperti itu, jangan putus asa, ya, karena itu bukan salahmu, seakan-akan begitu. Kan dulu Nabi SAW juga sering dihibur oleh Allah, ya. Fala'allaka fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, dalam surah Al-Kahfi. Ya Muhammad, jangan sedih, jangan resah, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kalau ada di antara mereka memilih memang tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mendengarkan yang baik, sudah, jangan sedih. Engkau sudah menunaikan kewajibanmu. Urusan mereka itu urusan saya. Kira-kira kayak begitulah. Jadi ayat ini bukan berarti kita meninggalkan tuntunan dakwah, tetapi ayat ini adalah penghibur, ya, menghibur kita, ya, bahwa itu bukan salah kita. Kalau ada tetap yang senang saja berbuat maksiat, itu bukan salah kita. Demikian juga pengingat terhadap keterbatasan kita, ya. Wilayah kita dalam kehidupan di dunia ini sebatas ikhtiar. Hasilnya itu sepenuhnya berada di tangan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Masya Allah, ini bagian dari ayat yang mengingatkan kita bapak-bapak saudara, ya, bahwa yang namanya ya'qilun, ya, ya'qilun itu kan artinya berakal, ya, faham, mengerti, ya. Itu dalam konsep Al-Quran, ya, itu diletakkan di hati. Makanya di dalam ayat yang lain, lahum qulubul la ya'qiluna biha.
hati mereka tidak mengerti. Ya. Jadi diletakkan di hati. Nah, bahan supaya hati kita mengerti ini adalah panca indera kita. Ya. Jadi kemengertian, kesadaran, ya, yang tumbuh di hati itu sumber-sumbernya nih, mata, telinga, mulut. Kalau mata kita buka, ya, kita lihat bumi Allah yang demikian indah. Kita duduk di majelis lalu kita menyimak apa-apa yang baik. Dari mata itu, ya, masuk ke dalam hati kita menjadi bahan untuk kemudian hati kita tunduk kepada Allah. Ya Allah, kayak gini alam ini. Ya, sungguh maha kuasa Engkau ya Allah. Demikian juga telinga. Dari telinga itu kita mendengar beragam informasi. Ya. Kita pilih dari informasi-informasi itu yang terbaik, yang bisa membuat hati kita lunak kepada yang baik. Kalau kita sudah set, kita sudah atur mata kita sudah atur telinga kita sudah atur mulut kita, maka yang terjadi hasilnya adalah menjadi qulubun tafqahu, menjadi hati yang mengerti. Jadi tidak serta-merta bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, jemaah sekalian, hati itu begitu saja menjadi hati yang baik. Ya. Hati itu tiba-tiba saja menjadi hati yang tunduk kepada Allah. Dia perlu alat dan wasilah. Wasilahnya itu nih panca indera kita. Karena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak kita diminta untuk melihat yang baik, mendengar yang baik, bicara yang baik. Kalau enggak melihat yang baik, ya tutup saja mata kita. Kalau ada ucapan-ucapan yang buruk, tutup saja telinga kita. Kalau ada hal-hal hawa nafsu yang membuat kita ingin berucap yang tidak baik, tahan, kunci mulut kita. Jadi 3 hal ini, mata, telinga, mulut, itu adalah prasyarat untuk hati yang baik. Paham bapak-bapak ya? Jadi jangan kita mengatakan yang penting hati, enggak. Hati itu di ujung nanti tempatnya. Ya. Walaupun untuk pekerjaan, ya, untuk amal, maka kita harus menanam niat. Nah, niat itu juga di hati. Ya, jadi hati ini dia prosesnya bolak-balik ya. Dalam arti dia bisa menjadi hulu, bisa menjadi hilir. Ya. Untuk menciptakan hati yang baik, ya, maka kita pastikan wasilah-wasilah ini bisa mengkonsumsi yang baik. Mulut ngomongnya yang baik, makannya yang baik. Hati-hati, bisa rusak hati kita kalau makanan kita makanan yang buruk. Ya. Dulu Sayyidina Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad ya, suatu ketika dia heran kok beberapa malam gitu dia tidak ada semangat untuk bangun malam. Ya. Jadi kok kayaknya biasanya kan kalau dia tidur tengah malam dia bangun semangat ambil air wudhu apa. Kok beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari dia merasa kok berat gitu. Kok rasanya pengen tidur saja. Akhirnya beliau tafakur, merenung. Apa ya sebabnya? Kok beberapa hari ini saya berat sekali bangun malam. Padahal sholat 5 waktu saya bagus ya. Berjamaah semua. Ingat. Oh ternyata beberapa hari yang lalu dia pernah pergi. Ketika dia lewat di satu tempat, dia diundang oleh orang yang tinggal di tempat itu untuk makan di rumahnya. Dia tidak kenal itu orang siapa. Karena husnuzonnya diajak makan, dipersilahkan, ya tepesila bahasa kita, mau beliau gitu. Akhirnya masuk ke rumah itu, makan. Dia nggak tahu siapa penghuni rumah ini. Maksudnya nggak tahu itu, dia tidak betul-betul tahu gitulah. Dia ya kenal biasa. Lalu Imam Ahmad kemudian sampai pada kesimpulan, ya Allah, saya lalai.
Mestinya saya pastikan dulu makanan itu adalah betul-betul makanan yang betul-betul halal dan thayyibah. Saya lalai, kok saya gampang-gampang mampir ya. Walaupun untuk zaman sekarang itu biasa kita ya bapak-bapak ya. Hari-hari kerjaan kita begitu. Malahan kita sengaja-sengaja kadang-kadang ingin supaya mampir ke tempat orang ya. Zaman dulu seperti itu. Imam Ahmad. Ya Allah, salah saya. Kok saya mampir ke tempat orang enggak saya kenal lalu saya makan. Hanya itulah rasanya. Itu bahasa beliau ya dalam kisah itu. Hanya itulah rasanya sebab ya. Itu yang paling mungkin. Makanan yang masuk yang tidak benar-benar saya pastikan makanan itu baik. Itu yang membuat hati saya agak berat untuk bangun malam. Lalu beliau mengistighfarkan apa itu ya. Padahal enggak dosa kalau ukuran kita nih. Ya, ukuran kita enggak dosa. Dan memang tidak dosa ya. Ada istilah hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hal-hal yang biasa untuk orang awam itu bagi orang terpilih itu jadi masalah. Nah, untuk beliau itu jadi masalah gitu. Bagi orang yang biasa bangun malam. Bagi yang tidak biasa bangun malam ya enggak peduli dia ya. Dia enggak peduli dan enggak pernah mikir gitu. Ya karena memang enggak pernah bangun malam juga gitu. Tapi bagi orang yang biasa bangun malam, begitu dia berat dia langsung mikir, apa salah saya nih ya Allah. Dicek sholatnya, puasanya, silaturahimnya, dia ingat Imam Ahmad, saya pernah mampir. Itu ketindihan. Nah, ini menunjukkan apa bapak-bapak? Mulut kita, yang masuk dari mulut kita mempengaruhi hati kita. Yang kita dengar dari telinga kita juga mempengaruhi hati kita. Ya. Tidak jarang kita berhati buruk sama orang hanya karena terlalu banyak kita mendengar berita buruk tentang orang itu, padahal kita tidak tahu kebenarannya. Tuh contoh nyata. Benar enggak bapak-bapak? Ya kan sering, apalagi zaman medsos ini. Macam-macam berita-berita. Akhirnya kadang-kadang kita kenal juga tidak, ya pernah jumpa juga tidak. Dia nyakiti kita juga tidak, tapi bawaan kita gedek ya sama dia. Marah saja. Kenapa? Gara-gara berita. Nih telinga. Karena itu dalam salah satu ayat Allah ingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Perhatikan ilmu ya. Bukan persangkaan. Kalau persangkaan gampang, tapi ilmu. Telinga, mata, ya, hati, pikiran itu akan ditanya oleh Allah. Artinya apa? Ya kita jaga-jaga, saring-saring ya. Saring-saring, alat komunikasi kita jangan menjadi alat komunikasi kita ini menjadi lahan berkembang biaknya hoax ya. Kalau ada grup-grup WA yang isinya umpat-umpat mengumpat hujatnya, tinggalin sajalah, tinggalin ya. Nanti di akhirat itu ya, jangan sampai kita bermasalah gara-gara dek kumai anganku misalnya. Kan kita dimasukkan grup nih oleh teman-teman. Lah dek mai angan kalau saya keluar nanti enggak enak rasanya, kurang apa, nanti saya dianggap sombong atau apa. Padahal grup itu isinya hoax saja, berita hujatan, umpatan. Jangan merasa rikuh ya untuk sesuatu yang membuat kita repot di akhirat nanti. Udah. Exit grup udah. Enggak usah. Ngapain hanya mikir 1-2 orang, hati 1-2 orang, tapi nanti di depan Allah repot kita. Kok kamu biarkan di alat komunikasimu banyak berita-berita bohong? Kenapa kamu sebarkan apalagi berita bohong? Dah exit grup. Gak apa-apa kita kehilangan 1, 2, 3 orang, tapi kita tidak kehilangan ya pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Nah, kembali kepada ayat ini, mohon bapak-bapak, saudara-saudara renungkan ya. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ya.
tuli dari kebenaran, bisu, buta dari kebenaran, ya, itu membuat hati kita rusak. Ya, semoga Allah buka ya mata, telinga, mulut kita ya kepada yang baik ya, sehingga hati kita pun menjadi hidup, ya, menjadi hidup. Ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami berikan sebagai rezeki. Ya. Makna makan di sini adalah manfaatkan, ya, manfaatkan yang baik-baik dari apa yang kami telah berikan kepada kalian sebagai rezeki. Washkuru lillah. Dan kalau sudah menikmati karunia Allah, jangan syukurnya kepada yang lain, ya. Jangan terima kasih kepada manusia melebihi syukurnya sama Allah, ya. Kalau sama manusia yang katakanlah bisa jadi bosnya, ya, bisa dia kerja di seseorang gitu. Oh, kalau sama bosnya dia hormatnya luar biasa. Tapi sama bos yang benar-benar bos, ya, artinya yang benar-benar, yang secara hakiki memberi kepadanya, dia malas bersyukur. Sholatnya nggak keruan, ya, syukurnya juga seada-adanya, ya. Kalau kepada manusia dia luar biasa. Nah, ini diingatkan, washkuru lillah. Syukurlah yang utama dan pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia juga wajib kita berterima kasih, apalagi yang menjadi jalan kebaikan, ya. Tetapi yang kepada Allahnya harus berlipat-lipat. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bapak-bapak dan saudara sekalian, 3 ayat ini, nanti ada ayat selanjutnya tapi masih agak panjang gitu ya. Itu ayat-ayat tentang apa-apa yang makanan-makanan, ya, dan jenis-jenis makanan yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas berikutnya saja ya. Ya. Jam berapa ini? 1:30. Ya? Oh iya, sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Nanti berikutnya mudah-mudahan kita diberi kesempatan kita membahas tentang innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillahi ila akhiril ayah. Tentang hal-hal yang diharamkan, ya. Tapi sebelum kita membahas tentang yang diharamkan, insyaallah pada majelis berikutnya ingin saya sampaikan bahwa hal-hal yang dibolehkan, ya, oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Karena itu nanti kita akan baca bahwa yang haram itu didetilkan. Kenapa bisa didetilkan? Karena dia sedikit, selebihnya dihalalkan. Apa artinya? Agama itu datang bukan untuk mempersempit kehidupan kita, bukan untuk mempersulit kiprah kita di dunia, tapi untuk mengatur kita supaya dunia kita baik, akhirat kita juga selamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak saudara, ada terakhir satu hal yang kebetulan, ya, ini kebetulan ada kaitannya dengan yang kita baca, yaitu yang hari-hari ini kita baca di media, ya, tentang ada wabah yang banyak yang menimpa anak-anak balita di bawah 5 tahun. Jumlahnya sudah ratusan di seluruh Indonesia. Gagal ginjal, meninggal. Nisbah kematiannya tinggi sekali, ya. Di sebagian provinsi bahkan sampai di atas 60%. Artinya kalau ada 10 yang sakit, 6 meninggal. Anak-anak kecil, gagal ginjal. Jadi betul-betul gagal ginjalnya cepat dan langsung meninggal, gitu. Ya. Yang namanya gagal ginjal itu kan biasanya orang-orang tua, ya. Biasanya orang-orang dewasa. Ya, dia karena kurang minum, ya. Lalu kemudian ginjalnya tidak bisa memproduksi cairan.
atau ada infeksi. Nah, itu biasanya orang tua-tua, tapi sekarang anak-anak kecil. Lalu kesimpulannya adalah menurut pemerintah bahwa ada obat-obat yang selama ini digunakan, khususnya yang bentuknya sirup, itu mengandung senyawa yang bisa membahayakan. Ya. Senyawa itu mempengaruhi saraf lalu menyebabkan gagal ginjal, karena itu kemudian dilarang ya, oleh pemerintah. Selama beberapa hari ini tidak boleh jual beli, ya, memperdagangkan obat-obat cair, sirup-sirup cair, ya, termasuk khususnya yang paracetamol dan yang seperti itu. Saya minta kepada bapak-bapak ya, ikuti apa yang disampaikan ini. Ini juga bagian dari perintah Allah yang kita baca tadi itu nih, kebetulan sama ya. Ketika Allah menyampaikan makanlah yang halal dan baik. Termasuk kata thayyiban yang baik itu adalah dia tidak memudaratkan. Jadi kalau dia memudaratkan, ya, walaupun dia zatnya tidak haram, ya, tapi dia memudaratkan, ya, maka itu bukanlah halalan thayyibah. Jadi kita harus jauhi. Nah, kita ikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, kita niatkan, ya, itu adalah bagian dari kita mengikuti aturan kita bernegara, sekaligus juga kita mengikuti ya, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk mengkonsumsi yang halal dan yang baik. Jadi kalau sesuatu itu menurut penelitian itu bisa memudaratkan, berarti dia sudah tidak baik. Dia tidak baik. Karena itu wajib dijauhi. Ya, termasuk yang haramun li'arid. Keharamannya karena satu sifat yang melekat. Walaupun zatnya itu bukan zat yang haram. Ya. Dia tidak termasuk najis, ya. Tetapi karena ada satu dampak yang membahayakan, berarti haramun li'arid, keharamannya karena sesuatu yang mengiringinya. Nah, kita jauhi. Demikian yang saya sampaikan ya, pada bapak-bapak, saudara yang punya anak-anak kecil, ikuti saja. Jangan kita debat sudah itu ya. Jangan kita debat, karena apa yang merupakan arahan dari kementerian itu berdasarkan musyawarah dari para ahli semua. Kita diperintahkan dalam agama juga untuk mengikuti ya, tuntunan-tuntunan dari para ahli. Mudah-mudahan kita dijaga, dan di NTB termasuk juga di Indonesia, anak-anak kita yang sekarang sedang di rumah sakit ya, karena mendapatkan musibah, cobaan, sakit karena gagal ginjal itu, dan juga sakit-sakit lain semuanya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Fa innallaha huwas syafi, fa innallaha huwal kafi, fa innallaha huwal muafi. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bersolawat dan subscribe